Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengembangan kurikulum di sekolah dasar yang beranggotakan Aulia Nurbaiti, Dava Tasya Pratiwi, Destia Rahmadina, Italia Putri Oktaviani, dan Maulidia Alfi Zahara. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Prosedur Pengembangan Kurikulum. Pengertian kurikulum itu apa ya? Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dianggap sebagai sebuah proses perencanaan serta penyusunan kurikulum supaya kurikulum yang dihasilkan bisa menjadi materi ajar bagi guru dan menjadi acuan yang lebih baik bagi terwujudnya tujuan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Proses pengembangan kurikulum yaitu pertama, proses mengidentifikasi, kedua, proses sintesis, ketiga, proses analisis, keempat, proses evaluasi, dan kelima, proses pengambilan keputusan. Dalam proses pelaksanaannya, kurikulum mencakup beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang digambarkan oleh Hasan 2002 yang dikutip oleh Muhaimin dalam grafik berikut ini. Tahapan yang harus dilakukan yaitu ide, program, silabus, pengalaman, dan hasil. Dalam proses pengembangan kurikulum, perlu untuk memahami tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pengembangan kurikulum diharuskan terbentuknya perencanaan yang tepat dan kemudian mampu mengimplementasikan dalam pelaksanaan sehari-hari. Pada proses pengembangan kurikulum, ada 3 kegiatan yang selalu saling terkait serta tidak terpisahkan, yakni yang pertama, desain. Langkah awal merancang untuk menghasilkan perencanaan kurikulum yang akan digunakan. Yang kedua, implementasi. Penerapan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Yang ketiga, evaluasi. Menilai atau melakukan pengoreksian tentang keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Sukma Dinata. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menganalisis serta mengukur kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan desain kurikulum. Yang keempat, validasi kurikulum. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang keenam, penilaian kurikulum. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi, dan pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli itu apa aja ya? Menurut H.R.H. Lewis tahun 1977, tahapan pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan 6 tahapan, yaitu menentukan tujuan umum, perencanaan, uji coba, revisi uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu pada kurikulum. Dan menurut Taylor, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang dimulai dari menentukan tujuan, penentuan pengalaman belajar peserta didik, pengorganisasian pengalaman belajar, sampai penilaian. Lalu, prinsip-prinsip kurikulum itu apa ya? Prinsip pada pengembangan kurikulum adalah pedoman yang wajib dipegang. Di dalamnya terdapat kegiatan pengembangan kurikulum agar hasilnya sesuai dengan harapan semua pihak. Dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang mutlak, dalam arti dapat dirubah, dimabah, bahkan dapat berkurang sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip dalam pengembangan kurikulum ada 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.
Prinsip umum adalah cara atau langkah yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Berikut prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Yang kelima, prinsip keefektifan. Prinsip relevansi. Relevansi artinya serasi. Pada prinsip ini setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Untuk membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa, sehingga dapat bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Prinsip fleksibilitas. Pada prinsip ini, kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik merupakan kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kurikulum menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Prinsip kontinuitas. Arti kontinuitas ialah berhubungan. Adanya keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan bahan ajar yang mengakibatkan kejenuhan dalam proses pembelajaran. Selain berhubungan dengan jenjang pendidikan, kurikulum juga berkaitan dengan studi pada pembelajaran agar bisa relevan. Prinsip efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan kurikulum adalah seorang pengembang kurikulum harus membuat kurikulum itu bisa digunakan semua kalangan. Tetapi kurikulum tersebut harus tetap layak digunakan. Prinsip ini perlu dipertimbangkan terutama dilihat dari waktu, tenaga, peralatan, dan dana. Prinsip keefektifan. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dilaksanakan dan dicapai dalam proses belajar mengajar. Prinsip ini dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek produk mengacu pada efektivitas proses pembelajaran sebagai kurikulum yang nyata, sedangkan aspek produk mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah prinsip yang terkait dengan tujuan pendidikan, yang termasuk ke dalam prinsip khusus. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat ajar. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada dari perguruan tinggi. Kurikulum paling sedikit menerima dua pengaruh yang berasal dari perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi, dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan serta keguruan serta penyiapan pendidik yang terdapat di perguruan tinggi. Yang kedua dari masyarakat. Sekolah adalah bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk hidup bermasyarakat. Isi kurikulum yang ada harus dapat memenuhi kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam masyarakat terdapat sistem nilai, moral, agama, sosial, budaya, serta nilai politik. Seperti yang telah disebutkan di atas, sekolah adalah bagian dari masyarakat dan salah satu lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk memelihara sistem nilai yang ada. Nah, selanjutnya ada hambatan pengembangan kurikulum. Hambatan yang pertama adalah kurangnya partisipasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, hambatan yang kedua adalah kurang sesuainya dengan pendapat, baik pada guru ataupun pada kepala sekolah serta administrator. Lalu yang ketiga adalah disebabkan dari keterampilan serta pengetahuan guru itu sendiri. Lalu selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada the administrative model. Pada model ini diberi nama administratif atau line staff dikarenakan buah pikiran yang datang dari para administrator pendidikan, yakni sebuah pendapat dalam pengembangan serta penggunaan prosedur administrasi. Lalu yang kedua, ada tim grassroots model. Pengembangan kurikulum dalam model ini adalah berbanding terbalik dengan the administrative model, karena inisiatif dan pengembangan kurikulumnya berasal dari bawah, bukan dari atas, alias dari guru-guru ataupun sekolah. Model yang ketiga ada the systematic action research model. Dalam model ini, perkembangan kurikulum didasarkan kepada hipotesis bahwasannya perkembangan kurikulum adalah perubahan sosial.
Lalu model yang keempat ada Emerging Technical Models. Dalam mengembangkan berbagai model kurikulum dipengaruhi juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai keefektivitasan dalam bisnis, serta pada bidang teknologinya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran dan program akademik yang berisi rancangan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dan dalam proses pengembangan kurikulum, terdapat 3 kegiatan yang selalu saling terkait serta tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi atau penilaian agar kurikulum yang dihasilkan bisa menjadi acuan yang lebih baik untuk tujuan pendidikan di sekolah. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok 4 yang berjudul Prosedur Pengembangan Kurikulum. Untuk itu, cukup sampai di sini kami akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.